Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Pak Trianto, Pak Hendri, dan juga Mas Roy ya. Yang pertama begini, ini aspek hukum dulu. Ini ada Pak Tri, kebetulan ini banyak orang hukum juga ya. Mungkin juga Pak Hendri nanti bisa menambahi perbandingan dari beberapa negara ya. Di Undang-Undang 41 nomor 2004, terutama pasal 12 tuh ya. Tadi Pak Hendri menyampaikan ada PSAK 112 ya. Itu kan apa ya? Dapat menerima dari hasil bersih yang pasal 2 Pak Hendri ya. Dari atas pengelolaan wakaf itu besarnya maksimal 10% ya Pak Hendri. Nah, Ya, itu mungkin ini kekecilan atau kebesaran. Nah, mungkin perbandingan dari Pak Hendri, perbandingan dari di Turki dan juga di Islamabad ya. Nah, dari aspek hukum dan juga PSAK 112 ini bagi yang pengelolaan dananya kecil, mungkin Bu Akhiria ya. Bu Akhiria pengelolaan dana wakafnya sudah triliunan ya. Nah itu kalau yang masih kecil kan nanti repot juga kalau cuma 10%. Dan yang kedua, ketika di PP 42 nomor 2006 pasal 48, nah, tadi Pak Hendri sudah menayangkan ya. Itu apa? Ya pengelolaan dan pengembangannya harta benda wakaf itu hanya dapat dilakukan melalui apa ya? Investasi pada LKS ya, investasi ya, pada betul, LKS. betul. Instrumen atau malah tadi syariah. Pak Roy menyampaikan apa? Hanya dapat ya. Begitu ya Pak Roy ya. Hanya dapat itu kan berarti tidak boleh yang lainnya ya. Nah, bagaimana dengan regulasi aspek hukum, aspek syariah juga, Dr. Hendri ya. Kalau dengan PP yang termaktub kalimat hanya dapat gitu ya. Nah, mungkin begitu ya. Dan keuangan instrumen syariah lainnya. Apakah kalau yang tidak di instrumen syariah itu aspek hukum syariah sama mungkin Pak Roy yang praktisi ya. Itu nanti bisa juga mengkritisi. Mungkin begitu nggih. Saya Pak Juni, orang yang pengen belajar wakaf aja ini. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bapak Juni atas pertanyaannya. Monggo kepada Bapak Hendri untuk memberikan jawaban lebih dahulu. Ya, ini juga ada pertanyaan ke saya ya dari Bu Ade Fartini. Ini mungkin sekalian saya jawab ya. Habis ini izinkan saya live ya. Apakah uang sukuk yang digunakan untuk bangunan sarana pendidikan atau pembangunan kepentingan umum ada kewajiban untuk dikembalikan ke lembaga badan wakaf ya? Jadi pertama tadi dari Pak Juni ya, kalau masalah besar kecil itu relatif Pak Juni ya, tergantung berapa nominalnya gitu. Ya, kalau di Singapura itu udah besar sekali karena nominal wakaf mereka besar sekali gitu. Ya, tapi kalau di Afrika Selatan masih kecil ya. Jadi dalam pembahasan technical notes wakaf principle, saya satu majelis dengan kawan-kawan dari Afrika Selatan, ya dari Bosnia, ya lalu dari yang lain-lain ya. Itu yang paling besar itu memang dari Afrika Selatan, dia sampai 25%. Indonesia itu 10%. Nah itu kan dulu dasarnya kan karena lembaga wakaf itu kan boleh menerima infak sedekah gitu ya. Jadi itu sebenarnya dasarnya. Jadi yang itu adalah net profit sebenarnya dari keuntungan bersih. Ya. Oleh karena itu supaya lebih banyak kepada maquf alaih. Ya. Lalu kemudian tentang apakah boleh digunakan untuk investasi sektor real ya, apakah hanya di lembaga keuangan syariah? Memang di PP-nya begitu ya. Tetapi kita melihat di lapangan ini kebutuhan kepada investasi wakaf uang itu semakin berkembang. Lalu dengan peraturan BWI yang paling baru ya nomor 1 tahun 2020 itu kita buat dengan syarat dengan syarat dia mendapatkan penjaminan ya. Jadi artinya dari sisi syariah dari yang tanya oleh Pak Juni, dari sisi syariah itu harus tidak boleh berkurang ya. Jadi ada penjaminan itu ya sebagai solusi jalan keluar.
Karena beberapa nazir ya, praktisi-praktisi nazir itu mengeluhkan ke saya, Bang, Mbak, mereka manggil saya Abang ya, Bang, itu kecil sekali Bang, kami kalau di deposito itu kecil sekali, kami pinginlah yang lebih besar gitu ya. Nah ada juga yang lembaga wakaf udah main ke sapi ya, dan sapi itu ada diasuransikan Pak, satu sapi itu diasuransikannya berapa lupa saya, 200.000 kalau nggak salah saya. Ya. Jadi sudah ada asuransi itu untuk investasi itu. Jadi itu sebenarnya kita inginkan supaya berkembang kan, mengelola alay yang paling banyak itu aja. Ya. Kemudian gitu kali ya. Oh ini ada yang terakhir juga buat apa siapa? Buat saya ya. Sandi Mulyadi ya. Bagaimana strategi meningkatkan realisasi potensi wakaf di Indonesia supaya bisa terserap secara maksimal dan oleh masyarakat manfaatnya. Ya ini harus terus-terusan ini, literasi, edukasi dan sosialisasi ini harus terus-terusan. Ya, tidak hanya tugas BWI, tidak hanya tugas Ustadz, tidak hanya tugas, tapi tugas kita semua. Ya, itu saja sebenarnya. Jadi kalau sudah tercerahkan, semua orang tahu manfaatnya wakaf ya, maka orang akan berwakaf ya. Orang aja jangan tahu manfaat, tahu wakaf aja enggak gitu kan. Itu yang jadi persoalan di kita. Ya. Gitu barangkali Mbak Siti Hafsah jawaban saya. Ya, terima kasih Bapak Hendri atas pemaparan dan jawaban Bapak Hendri.